pagi teman-teman semua. Apakah Anda siap untuk ibadah pagi ini? Suaranya. Tante, Luis, aku udah dengar nih Bapak Ibu teman semua ada 1000 orang yang ngomong sih. Yes, benar banget. Oke, Bapak Ibu teman semua. Kali ini saya ditemani oleh dua macam cewek-cewek cantik gitu kan ya. Iya, cewek cantik ya. Iya. Dan kita punya konsep yang berbeda Bapak Ibu semua. Apa tuh? Apa yang berbeda dari coba ini ya. Coba tebak boleh dijawab di kolom komentar. Ya, tulis. Ya silakan ya. Siapa nih? Konsepnya apa nih? Siapa tuh yang benar tuh? Ayo. Ada benar. Orang jawabnya benar ya. Iya. Kita konsepnya Natal. Gas gak kerasa. Iya, kerasa banget. Kayaknya apalagi kita mau merayakan benar bang. Siapa nih yang gak sabar? Saya sakit nih. Oke, Bapak Ibu teman semua. Kita akan memaparkan informasi penting dalam sepekan ke depan. Ya, penting banget pokoknya ya. Jadi harus didengerin, dicermatin, pokoknya harus tahu pokoknya ya. Nah, apa sih Tata informasi yang pertama, Tata? Informasi yang pertama, ada yang berulang tahun nih. Tanggal yang sama. Siapa tuh? Pada tanggal 22 November ada Ibu Lena Retor dari NLK Serang dan Saudari Sharon dari NLK Tangerang, dan pada Bapak Teddy pada tanggal 23 November dari NLK Tangerang, dan kepada Saudara Steven Andoko pada tanggal 24 November dari NLK Serang, dan Saudari Devi pada tanggal 25 November dari NLK Tangerang, dan yang terakhir nih Ibu Ana pada tanggal 27 November dari NLK Tangerang. Selamat ulang tahun. Itu pengumuman apa sih Luis? Ada apa sih selama sepekan depan? Nah, pasti adik-adik di rumah pada tahu dong ya, sore hari ini tuh ada acara yang sangat penting gitu. Apa tuh adik-adik? Sore hari ini ada ibadah Little Disciples di channel YouTube Mulai Anugerah Kebenaran. Jangan lupa nih, siapkan catatan untuk menulis rema-rema yang adik-adik dapatkan ya. Terus siapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu teman semua, setelah ulang tahun ada ibadah Disciples hari ini. Ada apa sih? Ada lagi gak? Untuk Bapak Ibu semuanya yang rindu untuk persembahan bisa dikirim pada nomor rekening di bawah ini atas nama Rona garis miring Serly. Jangan lupa sertakan nama dan nomor jemaat sekalian. Persembahan dan perpuluhan ya Tak ya. Betul banget. Oke, selanjutnya Bapak Ibu teman semua, pastinya kalau yang udah tahu ibadah tatap muka udah tahu ya. Oh iya benar. Gereja kita sedang dalam tahap pembangunan untuk membeli AC. Maksudnya perlengkapan untuk beli AC Bapak Ibu teman semua. Jadi nanti waktu kita ibadah di atas yang panasan lagi. Buat keringet, mandi keringet ya Luis Tata ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu teman semua yang rindu, yang mau terlibat dan berfungsi dalam perlengkapan gedung kita ini, yuk janji iman yuk.
di layar Bapak Ibu langsung ada kelihatan ya ke Ibu Lingri. Nah, kalau mau tahu info selanjutnya atau secara detail-detailnya, boleh langsung Ibu hubungin Ibu Lingri Bapak Bisa Ibu. nanya-nanya. Setelah itu ada lagi ya kira-kira? Ada lagi pada tanggal 28 November. Oh, ada apa tuh? Ada ibadah tatap muka. Datang ya, datang ya. Karena udah vaksin dulu kan? Iya, sudah. Bagi jemaat RLK Serang, ibadah dimulai pada pukul 9 pagi, tapi datang 30 menit sebelumnya. Betul. Dan untuk NLK Tangerang datang pada pukul 17 sore. Atau jam 5 ya. Tapi 30 menit sebelumnya Iya. datang. Berarti setengah 5. Benar ya. Oke, Bapak Ibu jemaat semua. Jangan lupa juga daftar di grup WA-nya ya. Nah, Bapak Ibu semua. Tenang, masih ada ya. Banyak banget ya, Bu. Banyak banget, makanya tadi kita bilang kan penting banget. Jadi Bapak Ibu jemaat semua harus benar-benar cermati apa aja pengumuman pantau. Jangan di skip pokoknya. Benar. Nah, Bapak Ibu jemaat semua, gak kerasa kan bentar lagi Natal? Tapi rasa pokoknya bentar lagi udah Natal aja ya. Nah, Bapak Ibu jemaat semua, kami selaku panitia Natal 2021 ingin mengundang Bapak Ibu jemaat semua yang mau terlibat dalam sponsor untuk Natal tahun ini ya Tante Agus ya. Natal online. Bener. Nah, untuk Bapak Ibu jemaat semua yang mau bersedia menjadi sponsor bisa hubungi kepada saudari Vera dan saudari Agri. Seperti yang dilayar Bapak Ibu jemaat semua. Ya, pasti ada. Ya. Catat kamu sekarang catat. Nomor info selanjutnya boleh hubungin ya ke saudari Vera dan saudari Agri. Benar. Nah, nanti jemaat yang bersedia menjadi sponsor akan diberikan slot iklan pada Natal online kali ini. Seru banget ya sih. Lucu banget ya kayaknya jadi iklan gitu ya. Apa ya? Baik Bapak Ibu jemaat semua, kita sudah sampai di akhir pengumuman jodoh sambil kita Bapak bisa. Tapi lagi yang ke depan. Hari ini. Ketemu lagi sama kita ya. Yes. Oke Bapak Ibu jemaat semua, selamat beribadah. Sehat hati dan pikiran juga ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena di sini ada praise and worship. Itu pasti. Oke, sekian dari kami. Sampai bertemu di minggu depan. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi bersama dengan kami Son of Meaning Waters. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk sukacita yang baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini Bapak, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seluruhnya Tuhan kami mau serahkan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, jamah setiap hati Tuhan. Penuhi setiap hati Tuhan dengan kasih Engkau. Kami percaya Bapak bahwa hadirat-Mu Tuhan ada Tuhan. Menjamah setiap orang Tuhan. Pribadi lepas pribadi saat ini Bapak. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya.
hati Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktumu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, Lord, let
by you. Lord, I'm amazed by your love. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How you love me. Thank you, Lord God. Benar Tuhan, kami kagum Tuhan akan Engkau. Karena kasih Engkau yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berjalan jauh lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar Engkau. Jiwa kami mau terbuka Tuhan oleh kebenaran Engkau, oleh kebenaran yang baru Tuhan, kemerdekaan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, beracara Tuhan hari ini Tuhan, ambil alih setiap hati kami. Amin. Kami meminta kepada Engkau pewahyuan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala puja dan hormat syukur kami Tuhan hanya bagi nama Engkau Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya berkata, amin. Ya, selamat pagi, saudara kekasih di dalam Tuhan. Bersukacita kita ketemu lagi di hari Minggu yang cerah ini. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ya, ayat 14. Nah, firman Tuhan hari ini bicara tentang ketaatan. Ya, firman Tuhan untuk persembahan perpuluhan hari ini bicara tentang ketaatan. Mari kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Ini bicara tentang ketaatan Naaman. Ya, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku mulai menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini berbicara tentang ketaatan. Waktu Naaman taat mengikuti apa kata abdi Allah itu, dan dia sembuh. Ya,
Waktu kita taat, kita pasti melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Waktu Petrus mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup dia menjadi murid Yesus. Waktu Naaman mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup dia menjadi orang percaya, saudara. Ketaatan membawa kita mendatangkan berkat, saudara. Ketaatan membawa kita mendatangkan berkat. Orang yang diberkati, orang yang mengalami kebesaran Tuhan, harusnya dia menjadi lebih di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dia mengalami Tuhan, dia lebih di dalam Tuhan, dia memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Ya, saudara. Jadi, kalau kita bicara tentang ketaatan, nah ini waktunya kita taat. Amin. Taat mengembalikan perpuluhan, taat menabur benih di tanah yang subur, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati orang-orang yang taat di dalam kerajaan Allah, di dalam hidup dia. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar untuk taat dan setia di dalam Engkau, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun menjadi pelita bagi kaki kami, Tuhan. Membuat kami mengerti dan di jalan yang benar, Tuhan. Tuhan, kami belajar untuk taat, mengembalikan perpuluhan, menabur benih, dan kami percaya kami akan diberkati. Kami akan diberkati, Bapa. Bahkan kami sudah diberkati sekarang ini, sehingga kami bisa menabur benih, kami bisa mengembalikan perpuluhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh mengembalikan perpuluhan atau menabur di rekening yang sudah tertulis di layar depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudara? Supaya apa? Mari kita buka di Mazmur. Oke, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Saudara mau seperti itu? Apa saja yang saudara perbuat berhasil? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Saudara, bukan baca firman Tuhan siang dan malam, saudara. Ya. Ada dua kata, baca dan renungkan. Itu beda. Kalau saudara menganggap bahwa kalau saudara sudah baca firman Tuhan sama aja dengan saudara sudah merenungkan firman Tuhan, itu keliru, saudara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca dan merenungkan itu dua hal yang berbeda. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi kalau membaca, saudara hanya baca doang. Tapi kalau merenungkan, jadi kalau membaca, saudara bisa membaca banyak dalam setengah jam. Contoh 4 pasal. Tapi kalau saudara merenungkan firman Tuhan dalam setengah jam 4 pasal, nggak mungkin, saudara. Betul nggak? Nggak mungkin. Mana ada orang bisa merenungkan firman Tuhan 4 pasal dalam setengah jam. Dalam 1 jam pun nggak bisa, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan.
Kalau saudara pernah baca, merenungkan, itu seperti memama biak kalau di binatang yang mamalia, seperti sapi. Betul nggak saudara? Dulu waktu di kampung, kira-kira umur 4, 5, 6, ya, di sebelah tempat tidur saya itu kandang sapi. Ya, tengah malam kedengaran bunyi, ngunyah. Pada gelap, gak ada lampu. Pada dia tidak lagi merumput, tapi dia ngunyah gitu. Ternyata, ya, rumput yang dia makan siang sore hari, dia nggak telan masuk ke lambung, saudara. Dia simpan di penyimpanan sementara, kira-kira kayak tembolok gitulah. Nah, udah malam dia keluarin, saudara. Dia keluarin dan dia kunyah lagi. Dia kunyah yang lama gitu, sampai itu benar-benar gampang dicerna oleh pencernaannya, dia baru telan, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan yang saudara baca setiap hari 4 pasal, kalau saudara ada baca, saya percaya di sini 50% baca. Saya percaya. Buat saudara yang baca, apalagi udah biasa baca lewat doang kan, saudara. Mungkin ada 1-2 ayat yang nyangkut. Nah, kalau ada yang nyangkut, saudara, itu yang mestinya direnungkan. Amin, saudara. Ada orang yang merenungkan sebuah firman itu sampai berbulan-bulan. Ada seorang pendeta pernah khotbah, dia bilang, ini firman ada di pikiran saya, ada di benak saya, ya, kayak dengung terus, ngomong terus, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ngomong terus. Karena dia merenungkan firman Tuhan itu, saudara. Amin, saudara? Ya. Firman Tuhan yang kita renungkan itu tujuannya supaya gampang dicerna, saudara. Seperti sapi yang tengah malam kunyah lagi gitu. Kunyah lagi, dia telan. Sapi itu makannya cuma rumput. Dia nggak makan daging. Dia nggak makan yang lain-lain, saudara. Tapi badannya gede loh. Ya, kuat pula. Betul ya, saudara ya? Jadi saudara, ada orang yang makannya sayur aja, tapi badannya gede, saudara. Amin, saudara. Nah, karena di dalam sayuran itu ada karbohidrat, ya, bukan cuma vitamin, saudara. Amin, saudara. Ya. Sayuran tertentu mengandung protein bahkan. Jadi saudara, merenungkan firman Tuhan itu penting. Amin. Supaya kita bertumbuh. Contoh, ada hamba Tuhan yang merenungkan firman Tuhan begini, I have authority over all unseen forces in my realm of domain. I bind them and I stop that activity in the name of Jesus. Saudara paham? Secara kalau diterjemahkan, saya memiliki otoritas atas semua kekuatan yang tidak kelihatan di dalam wilayah otoritas saya, di dalam wilayah pengaruh saya. Bunyinya seperti itu. Saya memiliki otoritas atas semua kekuatan yang gak kelihatan di dalam wilayah kekuasaan saya. Ya. Dan saya ikat dan saya hentikan semua aktivitas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara, hamba Tuhan ini ketika merenungkan firman Tuhan ini, saudara, dan dia ucapkan, dia perkatakan, saudara tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Ada sesuatu yang terjadi. Ada orang yang ikut pelayanan dia. Orang ini kencing manis. Dia bilang, kencing manis dan sudah suntik insulin setiap hari. Jadi tiap pagi dia pasti kencing dan cek gula darah di kencingnya. Seberapa banyak insulin yang harus disuntik setiap pagi, saudara. Jadi tiap hari dia suntik insulin. Ketika dia ikut pelayanan dia, hamba Tuhan ini bilang, kamu kan ikut pelayanan saya, kamu gak usah suntik insulin. Dia lihat hamba Tuhan itu, dia heran.
bingung dia. Tapi entah kenapa dia ikutin. Selama hampir 3 minggu dia ikut pelayanan dia ke California, saudara. 3 minggu itu dia nggak pernah suntik insulin dan dia makan semua makanan yang manis, saudara. Pai, cake, manis kan itu? Mana ada pai yang dan cake yang kue cake yang nggak manis? Manis semua, saudara. Dan hampir 3 minggu dia nggak suntik insulin. Saudara tahu orang yang sudah suntik insulin, 2 hari nggak suntik, 3 hari nggak suntik bisa mati dia. Oke? Nah, habis itu ya, dia pulang. 3 hari kemudian dia suntik lagi. Hamba Tuhan bilang, kamu bisa membangun otoritas di dalam diri kamu sedemikian rupa sehingga kamu nggak usah suntik lagi. Tapi orang itu tetap suntik. Saudara paham kenapa saya cerita begini, saudara? Saudara nggak bisa ikut-ikutan orang. Amin, saudara. Saudara nggak bisa nebeng imannya orang. Saudara harus membangun iman saudara sendiri dengan cara merenungkan firman Tuhan. Betul nggak? Saudara nggak bisa dengar sebuah khotbah yang luar biasa yang berapi-api. Wah, nggak usah suntik insulin. Wah, saudara pulang. Yang biasa suntik nggak suntik, lalu teler dan saudara bilang yang khotbah di depan bohong. Siapa bilang, saudara? Nah, hamba Tuhan itu sudah membangun hidupnya, membangun firman Tuhan di dalam hidupnya, sudah terus menerus, saudara. Amin, saudara. Jadi maksud saya cerita begini, saudara, mari kita membangun hidup kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Dan ucapkan firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya hidup kita berhasil. Amin, saudara. Supaya otoritas saudara begitu berkuasa. Oke? Kekuatan-kekuatan yang gak kelihatan seperti sakit penyakit, maut dan kecelakaan, itu tunduk di bawah saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, saya ulang lagi. Saudara boleh catat, I have authority over all unseen forces. I bind them and I stop their activity in the name of Jesus Christ. Amin, saudara. Saudara nggak bisa dengar sekali merasa semangat, dan itu masih terjadi. Enggak, saudara, saudara harus renungkan. Nah, firman Tuhan yang berhubungan dengan itu di mana? Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ayat firman Tuhan itu saudara perlu baca, saudara perlu renungkan. Amin, saudara. Perlu ngalamin, saudara. Ya, hamba Tuhan yang ngomong tadi, saudara, gini, dia punya keistimewaan. Ketika dia hadir, saudara, sakit penyakit nggak tahu kenapa seperti hilang aja. Jadi gini, kehadiran yang membuat semua sakit penyakit itu bungkam semua, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia membangun otoritas di dalam hidupnya. Amin, saudara. Dia yang ngomong, I have authority over all unseen forces in my realm of domain. Di dalam wilayah kekuasaan saya. Amin, saudara. Saudara punya wilayah. Kalau saudara di rumah, itu wilayah saudara. Saudara di tempat kerja, itu wilayahnya saudara. Amin, saudara. Di tempat tinggal saudara, orang-orang yang berhubungan dengan saudara, itu wilayahnya saudara. Amin, saudara. Yang jelas kalau orang di Jakarta sana bukan wilayah saudara. Paham maksud saya? Ya. Roma 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan memerintah sebagai raja di dalam hidup ini, oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja dalam hidup ini karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itu terjemahan dalam bahasa Yunani, saudara. Lebih lengkap. Jadi saudara, hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja. Amin, saudara? Nah, raja, ketika firman Tuhan ini ditulis, saudara bayangin aja, ada Raja Herodes, ada Pontius Pilatus, amin saudara, dan ada raja yang lain. Mereka punya wilayahnya. Ketika Yesus dihakimin, saudara, ya, ketika Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus dari Galilea, dia kirim ke Herodes, betul nggak? Betul kan? Karena wilayahnya di sana. Jadi pada zaman Alkitab ditulis, raja itu masing-masing punya wilayahnya sendiri. Betul nggak, saudara? Demikian juga dengan kita, saudara dan saya. Saudara punya wilayahnya masing-masing. Amin. Saudara akan memerintah sebagai raja di dalam wilayahnya saudara. Tempat kerjanya saudara, atau tempat bisnisnya saudara, dan rumah saudara sudah pasti. Itu berada dalam wilayah pemerintahannya saudara. Amin, saudara. Saudara, sering-sering saudara, even hamba Tuhan ngomong begini, dalam satu musim dingin 3 bulan, dia merenungkan firman itu, dia doain firman Tuhan itu, Efesus 1 ayat 17-23. Dan dia bilang setelah itu pelayanannya buahnya jauh berlipat-lipat kali lebih baik dalam 3 tahun terakhir terhadap 20 tahun terakhir. Amin, saudara. Begitu besar efek merenungkan firman Tuhan. Efesus 1 ayat 17. Galatia, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatiku menjadi terang, agar aku mengerti pengharapan apakah yang ada dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanannya di surga. Amin, saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara adalah kepenuhannya Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bayangin aja. Jadi tanpa saudara, kepenuhan Kristus itu nggak terjadi. Amin, saudara. Saudara punya peran yang luar biasa di dunia ini. Saudara punya peran yang luar biasa di tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Dan dikatakan bahwa kuasa yang ada di dalam saudara itu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Amin, saudara. Saya udah berulang-ulang sampaikan ini dan gak bosan-bosan saya akan sampaikan kepada saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Nah, yang mengherankan itu dia bilang begini, bukan hanya di dunia ini loh, tapi juga di dunia yang akan datang. Saudara punya kuasa bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang bicara apa, saudara? Kekekalan.
Amin, saudara. You have authority. Bahkan di dunia yang akan datang, di dunia kekekalan. Amin, saudara. Saudara kalau baca dan saudara lihat, luar biasa ya. Renungkan saudara. Biar firman itu meresap masuk dalam pikiran dan hati saudara, sampai dia berbuah. Amin, saudara. Nah, saya akan ambil satu contoh. Kita baca sama-sama Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama, kita renungkan. Oke, sepenggal firman Tuhan itu. Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca sama-sama. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Oke? Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan karena ia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Oke, sampai sana. Ya, kalau saudara perhatikan, Yohanes 5 ini cukup menarik. Jadi ada sebuah tempat di Yerusalem, ya, sebuah kolam namanya Kolam Bethesda. Di Jogja ada rumah sakit Bethesda, saudara. Saya pernah dirawat di sana, gejala demam berdarah dulu. saya ingat, gitu. Bethesda, saudara. Ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Oke, nah saudara kalau baca pada zaman Yesus, ya, di Yerusalem ada sebuah kolam Bethesda. Oke, ada beberapa serambi, dan mereka di sana kayak orang pengangguran, tiduran, saudara. Oke, nunggu airnya goncang. Kadang-kadang sewaktu-waktu malaikat itu turun dan menggoncang air itu. Siapapun yang pertama kali cemplungin ke dalam, apapun penyakitnya, sembuh, saudara. Saudara, kalau hari ini ada kolam seperti itu, ramai nggak, saudara? Ramai, saudara. Nunggu di sana, ya kan? Pokoknya tiap hari lu kirim makanan ke sini, bilang sama keluarganya, gua mau sembuh, gitu. Artinya pada masa itu ada pekerjaan malaikat Tuhan. Sekarang nggak kedengaran, saudara. Musimnya sudah berlalu. Amin, saudara.
Sekarang nggak kedengaran. Kalau kedengaran, banyak orang Indonesia akan nongkrong di sana yang nggak sembuh, yang punya duit, punya sakit dan mau sembuh. Betul nggak saudara? Sekarang nggak kedengaran karena musimnya sudah berlalu, saudara. Amin. Entah kenapa malaikat nggak menggoncang airnya lagi. Kalau kita sebagai orang Kristen kita tahu karena Yesus telah datang, saudara. Amin, saudara. Nggak butuh lagi itu. Nah, ketika saudara baca firman Tuhan, kita perlu merenungkan seperti itu. Pelan-pelan. Kalau saudara baca doang, nggak bisa, saudara. Saudara balik lagi, saudara baca. Hari ini, kalau ada kolam seperti itu, banyak orang loh nongkrong di sana. Jadi saudara bayangin, saudara kan jarang sekali mendengar ya, malaikat beraksi, betul nggak? Minimal orang ke sana yang kalaupun nggak pingin disembuhin, mereka juga nunggu. Jangan-jangan yang liburan ke Yerusalem, perjalanan ke Yerusalem, kan nggak pernah kan orang nongkrong di Bethesda gitu. Jangan-jangan kali ini ada malaikat datang goncangin air, seru juga nih, ya kan? Melihat aktivitas malaikat sudah nggak ada, saudara. Amin. Selama ini yang saya dengar orang yang jalan-jalan ke Yerusalem nggak pernah lagi nongkrong di sana. Amin, saudara. Ketika Yesus datang, Dia menggantikan semua aktivitas itu. Amin. Karena oleh bilur Yesus Kristus kita sudah sembuh. Amin, saudara. Dari Injil Kerajaan Allah harus diberitakan karena pengaruhnya sampai ke seluruh dunia, seperti air laut menutupi dasarnya. Amin, saudara. Itu amanat agung. Supaya apa? Supaya orang dilepaskan dari kesengsaraan. Amin, saudara. Supaya orang dilepaskan dari ikatan, supaya orang dilepaskan dari sakit penyakit. Amin, saudara. Supaya mereka bisa mengenal Yesus Allah yang hidup. Amin, saudara. Nah, kalau kita lanjut, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara. Jadi orang ini 38 tahun ngetem di Bethesda. Kenapa dia begitu lama ngetem? Kalah cepat. Tiap kali ke sana sudah ada orang yang cemplung duluan. Artinya apa? Sampai pada zamannya Yesus, air itu masih digoncangkan oleh malaikat. Kalau enggak ada orang yang ngetem di sana, saudara. Benar enggak? Kalau sudah setahun enggak terjadi apa-apa lagi, saudara. Enggak ada orang yang ke sana ngetem. Amin, saudara. Artinya sampai pada zamannya Yesus itu masih terjadi, tapi sesudah zamannya Yesus nggak ada lagi. Betul nggak, saudara? Kan nggak ada orang yang gini, dulu airnya pernah digoncang loh, gua tunggu deh ya 10 tahun 20 tahun yang lalu ya, barangkali kali ini untung-untungan ya kan, digoncang lagi. Nggak mungkin, saudara. Itu karena masih sering digoncang sampai dengan waktu dia nongkrong di sana. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, Yesus nggak pernah ngobrol sama dia. Yesus cuma tahu orang ini udah lama. Taunya dari mana, saudara? Karunia rohani. Amin, saudara. Karunia rohani. Dia tahu karena karunia rohani, karunia marifat kata orang. Atau kalau orang lagi bernubuat, karunia kata-kata pengetahuan, hal-hal yang ada di masa lampau. Oke. Dan anehnya Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Lucu juga ya, orang sembuh nanya, maukah engkau sembuh? Oke. Jauh orang sakit itu kepadanya, Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Dan orang ini pun nggak menjawab, bilang, saya mau sembuh. Tahu nggak kenapa? Saudara, kalau saudara renungkan, karena orang ini nggak kenal Yesus. Siapa Yesus? Sekilas kalau saudara baca, seakan-akan saudara bayangin bahwa orang ini mengenal Yesus. Nggak kenal Yesus dia. Bukti yang lain ada. Ya, ketika orang Yahudi tanya, siapa yang suruh kamu? Nggak tahu, dia bilang. Ada orang yang suruh saya aja, angkat tilam dan jalan saya lakukan. Saya nggak tahu. Amin, saudara. Dia tidak pernah ketemu Yesus dan dia tidak mengenal Yesus. Kalau saudara tanya, kan dia panggilnya Tuhan. Nggak tahu saya kenapa dia panggil Tuhan. Yang jelas, ya, dia tidak kenal Yesus. Karena dia nggak kenal Yesus, dia anggap orang biasa yang ngomong sama dia, mau nggak engkau sembuh? Alah, lu taulah, gua mah udah ngetem di sini lama. Gua nih telat, bolak-balik gua mau masuk, udah orang yang mendahului. Benar nggak? Jawabannya begitu kan? Artinya apa? Lebih daripada sekedar dia bilang saya mau sembuh, dia ngomong, jangan tanya lagi, udah pasti saya mau sembuh. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, ini yang menarik, saudara. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara ingat ya, orang ini nggak kenal Yesus. Tapi entah kenapa, ketika dia mendengar kalimat bangun, angkat tilammu dan berjalan, dia tiba-tiba lakukan aja. Dia lupa bahwa dia lumpuh. Tiba-tiba dia bangun, dia angkat tilamnya dan dia jalan, saudara. Karena dia jalan, ya, banyak orang Yahudi, orang pada nanya, ini hari Sabat, ngapain lu angkat tilam? Siapa yang suruh? Gak tahu, dia bilang. Ada orang yang ngomong sama saya, angkat tilam dan jalan, ya saya lakukan aja. Saudara, bahkan dia lupa, dia lumpuh. Perkataan itu penuh dengan otoritas. Sampai orang lumpuh ini gak sempat mikir, dia dengar, karena saking penuh dengan otoritas, dia tinggal lakukan aja. Amin, saudara. Alkitab mengatakan, Yesus bilang, engkau akan lakukan apa yang saya lakukan, bahkan yang lebih besar. Amin, saudara. Perkataan saudara akan penuh otoritas. Orang gak kenal saudara, no problem. Amin, saudara. Habis dia sembuh, dia baru tahu kamu orang Kristen ternyata. Amin, saudara. Apa yang Yesus lakukan kan contoh buat kita. Betul nggak, saudara? Semua saudara, semua kita, perkataannya bisa penuh dengan otoritas. Kalau saudara yakin. Kecuali saudara mikirin, saya habis bikin dosa apa ya? Saya jangan-jangan belum minta ampun sama Tuhan. Orang yang tertuduh jangan berharap akan lakukan perkara besar, saudara. Orang yang tertuduh itu lumpuh, saudara. Amin, saudara. Orang yang mikirin dosa terus, tertuduh, itu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Roma 8 ayat 1 mengatakan, ya, barang siapa di dalam Kristus, tidak ada penghukuman bagi siapa yang ada dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dari hukum dosa dan hukum maut. Amin, saudara. Amin, saudara. Karena Roh Kristus yang ada di dalam engkau telah memerdekakan engkau dari hukum dosa dan hukum maut. Amin, saudara. Untuk membangkitkan kuasa yang ada dalam diri saudara, untuk membuat perkataan saudara penuh dengan kuasa. Saudara perlu isi hidup saudara dengan Yesus Kristus. Amin, saudara. Perlu renungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Biar firman Tuhan itu menjadi daging di dalam hidup saudara.
Amin. Ketika saudara baca firman itu, Yesus lakukan dan saya juga bisa lakukan. Amin. Omongan saya akan penuh dengan otoritas. Amin, saudara. Itu orang lumpuh nggak kenal Yesus, tapi perkataan itu penuh dengan otoritas. Dia nggak sempat mikir, saudara. Luar biasa kan? Kita nggak bisa lakukan seperti itu. Kenapa, saudara? Karena kita ngebayangin aja belum pernah mungkin. Bisa nggak saya lakukan seperti Yesus lakukan? Alkitab bilang saudara bisa dan akan lakukan hal yang lebih besar. Gak usah dipertanyakan pertanyaan itu. Amin, saudara. Kalau saudara masih mempertanyakan pertanyaan itu, nggak terjadi, saudara. Amin, saudara. Saudara harus bilang bahwa saya di dalam Kristus, saya ciptaan baru, yang lama sudah mati, saudara. Sesungguhnya segala sesuatu dalam diri saya sudah menjadi baru. Amin, saudara. Gak usah mikirin yang sudah berlalu. Amin, saudara. Gak usah mikirin saudara kemarin habis marah sama orang atau ngapain. Gak usah dipikir. Amin, saudara. Minimal saudara harus ngebayangin Yesus bisa ngomong seperti itu, saya juga bisa. Amin, saudara. Gak peduli saudara habis nawarin apa kepada orang lain karena pekerjaan saudara. Gak usah pusing, saudara. Amin. Ya. Tentu hidup dalam kekudusan itu penting. Amin, saudara. Ya. Sanctification, pengudusan itu penting. Saya kenal satu orang. Ya, saya kenal satu orang. Dia ikut sebuah seminar. Seminar itu berlangsung 13 kali pertemuan. Di awal udah dibilang, lu ya nggak ikut sekali, 7 juta yang kamu invest buat ikut seminar itu nggak balik. Orang itu kelupaan 1 kali, udah di ujung, yang ke-12 lupa, saudara. Lupa dia. Dia ngomong ke panitia ngomong gini, tulis saja, jangan bilang lupa, kalau lupa pasti ditolak, saudara. Tulis aja kamu lagi sakit, lagi ngeklaim kayak apa, urus nasabah kayak apa gitu. Saya tanya saudara, kalau saudara lakukan nggak? Hanya kirim email aja bahwa saudara ngurus nasabah, klaim, 7 jutanya balik. Kalau enggak, 7 juta nggak dapat. Ayo, saya tanya saudara, kalau saudara di posisi itu, saudara kirim nggak emailnya? 7 juta loh, 7 juta itu banyak loh, saudara. Amin, saudara. Gini, saudara, kalau saudara tahu berkat dari Tuhan, Tuhan yang akan memberkati saudara berlimpah-limpah, saudara nggak akan tulis, biarin aja. Pak, saya lupa, kalau memang nggak bisa ya sudahlah, 7 juta ya sudah, biar berlalu. Itu namanya integritas. Itu namanya sanctification. Amin, saudara. Itu namanya pengudusan. Apakah Yesus Kristus benar-benar Tuhan di dalam keuangan saudara? Amin. Gak usah bicara perpuluhan deh. Pertanyaan saya, apakah Yesus Kristus benar-benar jadi Tuhan dalam keuangan saudara? Amin, saudara. Amin. Mau 7 juta kek, mau 20 juta kek, saudara, biarin. Ya, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan hidupin. Amin, saudara. Itu namanya pengudusan, saudara. Saudara, orang yang hidup dalam pengudusan, hati nuraninya jadi lebih tenang, saudara. Enggak gampang dituduh. Betul nggak, saudara? Jadi, saudara, apa yang Yesus lakukan, saudara bisa lakukan. Yes. Ayatnya ini, saudara. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin, saudara.
Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantara yang berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta tidak sanggup bertindak sehingga orang ini tidak mati." Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, dan seterusnya, saudara. Ada satu lagi, namanya compassion, belas kasihan. Saudara, mau mukjizat terjadi, saudara perlu punya belas kasihan. Amin, saudara. Amin. Di dalam gereja, karena kita berinteraksi satu dengan yang lain, karena kita bekerja satu dengan yang lain, karena kita melayani satu dengan yang lain, dan karakternya beda-beda, ada yang keras, ada yang lembut, oke? Dan terjadi gesekan, lebih sering belas kasihan itu hilang, nggak tahu kemana. Yang ada dongkol, marah satu dengan yang lain. Betul nggak, saudara? Tuhan panggil kita untuk melayani dan menerima satu dengan yang lain apa adanya, menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Betul nggak, saudara? Kalau saudara nggak mengedepankan itu, saudara akan melayani Tuhan dan bisa marah-marah di dalam gereja, jadi benci satu dengan yang lain dan saling menghakimi, saudara. Betul nggak, saudara? Kalau itu terjadi, saudara, hilang tuh namanya belas kasihan. Amin, saudara. Di dalam gereja, kalau saudara melihat orang lain punya kelemahan dan kekurangan, saudara harus lihat diri sendiri. Saya juga, saya mesti terima dia apa adanya. Betul nggak, saudara? Saling menghormati satu dengan yang lain. Betul kan? Nggak saling menghakimi kan? Yes. Ini penting loh. Gereja semakin besar, melayani orang semakin banyak. Oke? Orang akan terperangkap di sana. Sibuk melayani di gereja, tapi belas kasihannya hilang, saudara. Amin, saudara. Dia kerja lebih capek, saya kerja lebih capek, dia mah enak-enak aja. Bisa begitu enggak? Bisa loh, saudara. Kalau seperti itu, saudara, jangan bilang belas kasihan, hilang itu. Betul nggak, saudara? Saya tanda kutip ngajar setengah mati. Itu orang mah ngajar mah santai-santai aja. Saudara, kalau melayani seperti itu, pantesan mukjizat nggak ada, saudara. Nggak ada kehidupan. Jangankan mukjizat, kehidupan pun nggak ada, saudara. Serius, saudara. Kita jadi organisasi yang apa, saudara? Yang nggak ada bedanya dengan orang luar. Orang luar mah punya organisasi lebih rapi. Amin, saudara. Betul nggak, saudara? Saudara, gereja itu tempat kita bertumbuh, saudara. Melayani dengan hati. Firman Tuhan mengatakan, kalau saudara memimpin, memimpinlah dengan rajin, saudara. Amin, saudara. Karunia-karunia rohani itu kan ada semua. Barang saya memberi, hendaklah yang memberi dengan sukacita. Barang siapa yang melayani, hendaklah yang melayani dengan hati yang rela. Barang saya memimpin, biarlah dia memimpin dengan rajin. Betul nggak, saudara? Jangan gara-gara di gereja, saudara, kita pelayanan, hilang tuh belas kasihan, saudara. Amin, saudara. Karena egoismenya tinggi banget, mau menang sendiri dan lain-lain. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ngomong seperti ini karena kita semua satu keluarga, betul nggak? Ke keluarga kan kita saling terbuka.
Ya. Ada nggak keluarga yang nggak ada masalah? Nggak ada, saudara. Mustahil. Mustahil. Ya. Saudara cari aja keluarga mana. Ya. Yang nggak pernah ada masalah di dalam anggota keluarga. Nggak ada, saudara. Amin, saudara. Ya. Maksud saya cerita begini, bukan buat menuduh, saudara. Supaya kita melihat, ini keluarga. Amin, saudara. Amin. Ada yang ngomong lebih keras sedikit, caranya agak kasar. Ya ampunilah. Datangin ngobrol sama dia, betul nggak? Betul. Amin, saudara. Amin. Di sini semua punya keluarga kan? Nggak ada yang kayak Mr. Bean tiba-tiba set gitu, nongol gitu. Nggak ada kan? Nah, saudara yang punya keluarga, saya tanya, pernah nggak bentrok di dalam keluarga, adu mulut dan lain-lain? Pernah lah. Pernah, saudara. Artinya apa? Ya. Kalau masih dongkol, saudara, ya kan? Ajak makan lah. Ya. Ajak makan lah. Amin, saudara. Ajak makan, damailah, damai. Amin, saudara. Bilang, lu punya kelemahan, gue juga punya kelemahan, oke? Sama aja, ya kan? Ya. Karena setiap orang punya kelebihan buat bantu yang lain, betul nggak? Itu firman Tuhannya banyak banget loh, saudara, nggak bisa di-sharing sekarang, saudara. Saudara, balik ke Yohanes 5. Saudara, mau hal itu terjadi, niru aja yang udah tertulis. Yesus punya compassion, amin. Dan Yesus punya otoritas penuh atas kekuatan yang nggak kelihatan. Amin, saudara. Cukup doa itu, saudara bisa lakukan apapun yang Yesus pernah lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu. Amin. Perkataan yang penuh dengan otoritas dan kuasa, sampai orang lumpuh aja nggak sadar dia lumpuh. Tiba-tiba dia bangkit, angkat tilam, jalan dia. Nggak sadar dia lumpuh, saudara. Waktu ditanya, siapa yang suruh? Mboh. Mana itu? Nggak tahu hilang kemana orangnya. Terakhir baru ketemu Yesus, betul nggak? Yesus ngomong, jangan buat dosa lagi. Amin, saudara. Satu hal yang saya mau garis bawahi, saudara. Kita semua bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara perlu tanamkan di benak saudara, di dalam pikiran saudara, bahwa saudara punya perkataan bisa penuh dengan kuasa dan otoritas seperti Yesus di Yohanes 5. Amin, saudara. Sampai orang itu nggak sadar dia sakit. Begitu berotoritas dan powerful perkataan Yesus. Amin. Jangan begini, itu kan Yesus. Lah, kan Alkitab bilang, saudara bisa lakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar loh. Ya. Amin, saudara. Kita perlu keluar dari pola pikir kita yang lama, bahwa kita bisa. Amin. Ayatnya mana? Roma 5 ayat 17, Roma 8 ayat 1, Efesus 1 17 sampai 23, Efesus 3 14 sampai 21. Amin. Masih banyak lagi, tapi aku memberikan engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan engkau. Amin, saudara. Masih ada lagi kak? Banyak. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, kita mesti merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara, hidup saudara akan berhasil. Perjalanan saudara akan beruntung. Amin. Apapun yang saudara kerjakan berhasil, saudara. Pelayanan saudara berhasil. Pekerjaan cari duit saudara berhasil. Amin. Karena judulnya apapun yang saudara kerjakan berhasil. Amin, saudara. Amin.
Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih semua dalam Kristus. Hari ini, ya saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati dengan firman yang dibagikan pada hari ini. Dan mari saya mengundang Bapak dan para Saudara semua, Bapak, Ibu, dan para Saudara semua, untuk kita bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu yang tidak memiliki hosti dan anggur, ya Bapak, Ibu, dan para Saudara semua bisa menggunakan air atau teh, juga menyiapkan roti atau biskuit. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini, saudara semua. Saudara, roti ini melambangkan tubuh Yesus yang telah mati dari kayu salib dan dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh ini adalah tubuh yang dipecahkan untuk kita semua, sehingga tubuh yang menebus kita semua dari dosa. Dan dengan tubuh ini, dengan kematian Yesus, kita berhak untuk memperoleh kesehatan ilahi. Kita berhak untuk hidup dengan sehat-sehat selalu, terbebas dari segala sakit penyakit, terbebas dari segala operasi, terbebas dari segala virus. Mari saya mengundang kepada saudara semua, kita menerima roti ini sebagai tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara semua, mari kita siapkan air putih ataupun juga anggur. Saudara semua, ini adalah anggur ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa saya, dosa saudara semua. Ini adalah darah yang tercurah untuk menghapuskan seluruh dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Dan ini cukup, ya apa yang Yesus lakukan cukup untuk kita. Sekali untuk selama-lamanya. Bahkan lebih dari itu. Melalui darah ini kita dibebaskan dari penghukuman. Kita dibebaskan dari setiap konsekuensi kesalahan dan dosa yang kita buat di masa lalu. Dan terlebih lagi melalui darah ini, darah yang tercurah dari salib buat untuk kita semua, ini telah menyucikan kita. Dan kita berhak datang ke tahta sucinya, masuk dalam hadiratnya untuk menerima jawaban-jawaban doa. Mari kita terima anggur ini yang melambangkan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai hamba Allah. Aku memberkati jemaat yang besar, jemaat yang luar biasa. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar rumah, apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandunganmu akan sehat-sehat saja. Tuhan memberkati keturunanmu akan menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Aku memberkati kedua pekerjaan tanganmu. Apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat, engkau menjadi terang, engkau menjadi teladan. Aku memberkati jemaat dengan usia panjang. Aku memberkati engkau dengan kekuatan kesehatan ilahi. Engkau akan sehat-sehat saja. Sakit penyakit tidak berkuasa atas jemaat ini. Sakit penyakit tidak berkuasa atas hidupmu. Aku memberkati jemaat ini dengan kekuatan, dengan kesehatan ilahi. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak.